Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, atau lebih tepatnya Rasyul Barad Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Pertemuan sebelumnya kita bahas kecintaan itu diwariskan, Al-Wudda Yutawarath, yang dibahas oleh Ustadz Alfianto. Dan di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali bab ke-23 tentang tidak memanggil ayah dengan namanya, tidak duduk sebelum dia duduk, dan tidak berjalan di depannya. Karena hari ini pembaca sedang sakit, syafahullah, maka saya baca sendiri. Hadis ke-44, Abu Rabi' mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Zakaria, dia berkata, Haddatsana Hisham bin Urwah an abihi aw ghairihi anna Aba Hurairah absara rajulaini faqala li ahadihima ma hadha minka faqala abi faqala la tusammihi bismihi wa la tamshi amamah wa la tajlis qablah. Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, yaitu Urwah atau yang selain Urwah, bahwa Abu Hurairah pernah bertemu dengan dua orang laki-laki. Yang satu anak, yang satu bapak. Lalu dia berkata kepada salah satu dari keduanya, apa hubungan kamu dengan yang satunya lagi? Orang itu menjawab, ini ayahku. Maka Abu Hurairah mengatakan, la tusammi bismih. Janganlah kamu panggil bapakmu dengan namanya. Janganlah kamu berjalan di depannya. Dan janganlah kamu duduk sebelum dia duduk. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih, riwayat Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Penjelasan kata ma hadza minka, maksudnya apa hubungan kekerabatan yang terjalin antara kamu dengan yang satunya lagi. Baik. Kata penulis, hadis ini memberikan kepada kita faedah, anjuran agar menghormati ayah yang diwujudkan dengan tidak memanggil namanya atau tidak memanggil dirinya dengan namanya. Misalnya namanya Udin, kita panggil Din. Ini adalah bentuk hilangnya adab pada seorang anak dalam memanggil ayah kandungnya. Masih ingat di perembahan sebelumnya, termasuk bentuk kedurhakaan adalah seseorang mencela ayahnya orang lain, sehingga orang lain tersebut mencela ayahnya dia. Maka ini yang sering terjadi di sebagian anak-anak SMA-nya Balikpapan. Dia panggil ayahnya orang, dipanggil namanya Bacok. Maka orang tersebut memanggil ayahnya dirinya, Udin. Lalu saling olok-olokan dengan menggunakan nama bapak. Ini bagian dari kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Meskipun dia tidak menghina secara langsung dan tidak memanggil bapaknya dengan namanya secara langsung. Termasuk juga di dalam hadis ini ada anjuran untuk tidak berjalan di depan ayah. Maksudnya berjalan secara normal. Karena ada kalanya kita butuh jalan di depan ayah. Misalnya dalam rangka menuntun jalan. Adapun dalam kebiasaan sehari-hari seharusnya anak itu berjalan paling tidak di sampingnya. Paling tidak. Kalau memungkinkan jalan di belakangnya. Ya. Disebutkan juga di sini tidak boleh duduk sebelum orang tua kita duduk dalam sebuah pertemuan atau perkumpulan. Misalnya kita dapat jamuan makan. Kemudian dipersilakan duduk di meja makan. Di sini ada kursi.
Kita tarikkan terlebih dahulu kursinya orang tua kita sampai mereka duduk, baru kita duduk. Ya. Boleh ditambah dekat situ. Termasuk juga jangan makan sebelum orang tua makan. Jangan makan sebelum orang tua makan. Misalnya kita sedang makan keluarga, entah sedang family time di pantai kah, atau di sebuah tempat makan kah. Kemudian ada makanannya, ada nasinya, sayur, lauk. Seharusnya yang menuangkan makanan ke atas piringnya seharusnya orang tua dulu. Jangan anak langsung ngambil buat dirinya langsung makan. Ya, pertama itu kurang dari sisi adab. Yang kedua bisa jadi ada yang dikehendaki atau disenangi orang tua, tapi kalau bahasa kita keduluanan sama anak. Padahal bisa jadi orang tua menginginkannya. Ya. Teman-teman, kalau sering ikut kajian insya Allah sering dengar ya. Riwayat tentang 3 orang yang terkurung di gua. Karena mereka berteduh lalu kemudian batu-batu yang ada di atas gua runtuh. Dan menutupi mulut gua. Apa yang dilakukan ketiga ini? Tawassul. Dengan apa? Dengan amal soleh. Yang satu mengatakan saya begini, yang satu mengatakan saya begitu. Ada orang satu dari 3 ini yang mengatakan, ya Allah, saya pernah pulang membawa susu. Kemudian saya dapati orang tua saya ternyata sudah tidur. Anak dan istri saya sebenarnya meminta untuk diberikan susunya, tapi orang tua kami belum, maka saya simpan susunya sampai mereka bangun. Setelah mereka bangun, baru kemudian saya berikan susu itu kepada orang tua, baru setelahnya anak dan istri saya. Dari sini, ya, amal soleh yang dikerjakan oleh orang ini berupa mendahulukan orang tuanya untuk minum susu, membuat akhirnya mereka semua bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang mendahulukan orang tuanya dalam makan. Ya. Ini saya nasihatkan juga buat teman-teman yang nanti menikah. Atau baru nikah. Atau mungkin sudah lama nikah. Yang mungkin belum membiasakan makan dulukan orang tua ketimbang keluarganya. Termasuk juga istrinya. Apalagi kalau kita ini numpang di rumahnya orang tua. Kita menikah. Kita nggak punya rumah sendiri. Ada pondok mertua indah. Kita tinggal di sana. Ya, oke, makanan itu yang kita yang hidangkan. Oke, makanan itu kita yang belikan. Tapi selayaknya orang tua ngambil dulu, baru kemudian istri kita. Baru kemudian suami kita. Baru kemudian anak kita. Kalau anak kita mulai makan, kita bilang, tunggu. Kakek nenek dulu. Harus seperti itu. Kakek nenek dulu ambil, silakan Kai. Ya nek, makan nek, yang mana nek? Ambilkan. Sudah mereka terima piringnya, baru suami, baru anak-anak. Ya. Biasakan ini kepada anak-anak kita, supaya mereka punya bakti kepada kita juga. Ingat di pertemuan lalu disebutkan, innal wudda yutawaroth. Kecintaan itu diwariskan, adabnya orang tua itu diwariskan. Meskipun hadisnya dhaif, tapi pengamalannya benar. Kalau anak kandung kita melihat kita ini mendahulukan orang tua kita, maka anak kita nanti setelah kita tua, dia pun akan mendahulukan kita. Karena adabnya orang tua dicontoh oleh anak. Bagaimana kita mau mengharapkan seperti itu kalau kita kalau makan, di meja makan, orang tua kita belum makan, kita langsung, ayo makan, ayo makan. Nah, kayak nenek gampang nanti aja, ayo makan. Anak kita pun akan melakukan yang sama seperti itu. Ya. Bisa jadi nanti kalau kita sudah tua, anak kita tidak peduli apakah kita ini sudah makan atau tidak. Mereka tidak peduli kita mau makan yang mana. Mereka mungkin tidak akan peduli kita suka ini, suka itu. Apa yang kita pengen ternyata sudah direbut oleh cucu-cucu kita sendiri. Bab ke-24. Bolehkah menyebut ayah dengan panggilan namanya? Maaf, ini sebenarnya bukan nama panggilan, tapi nama kunyah. Boleh dikoreksi sedikit? Bab 24 itu, bolehkah menyebut ayah dengan nama kunyah?
Apa itu nama kunyah? Nama untuk laki-laki didahulukan dengan kata abu, sedangkan untuk perempuan didahului dengan kata ummu. Misalnya si Agus punya anak namanya Abdullah, maka Agus ini boleh dipanggil dengan nama Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Sedangkan istrinya si Agus dipanggil dengan nama Ummu Abdillah. Ini yang disebut dengan nama kunyah. Apakah boleh anak memanggil ayahnya dengan nama kunyah? Disebutkan di sini ada 2 riwayat. Hadis ke-45 atau riwayat ke-45, Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Yahya bin Nubatah mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Mauhib an Syahr ibn Haushab qal kharajna ma'a ibni Umar faqala lahu Salimun as-salata ya Aba Abdurrahman. Dari Syahr bin Haushab, dia berkata, kami pernah keluar bersama Ibnu Umar. Lalu Salim, boleh dicatat di situ, Salim anaknya Ibnu Umar. Salim anaknya Ibnu Umar. Kami keluar bersama Ibnu Umar, lalu Salim, yaitu anaknya Ibnu Umar, berkata kepadanya siapa? Ibnu Umar. Salat tuhai Abu Abdurrahman. Ya. Jadi Salim memanggil bapaknya sendiri dengan nama Abu Abdurrahman. Ini menunjukkan bolehnya anak memanggil orang tuanya dengan nama kunyahnya. Penjelasan kata, Salim adalah anaknya Abdullah bin Umar. Cucunya Umar bin Khattab. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari Abdullah bin Umar. Abdurrahman adalah anak tertua beliau. Oleh karenanya beliau, yaitu Abdullah bin Umar, berkunyah dengan namanya, yaitu nama Abdurrahman, menjadi Abu Abdurrahman. Dan Salim memanggil bapaknya dengan kunyah tersebut. 46, Abu Abdillah yakni Al-Bukhari berkata, sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Waqi', dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lakin Abu Hafsin Umar qadha. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, akan tetapi Abu Hafs yaitu Umar bin Khattab, yaitu ayahnya sendiri, telah memutuskan begini. Penjelasan kata Abu Hafs yaitu kunyahnya Umar bin Khattab. Anaknya Umar siapa? Siapa anaknya Umar? Abdullah bin Umar menyebut Umar dengan nama kunyahnya, yaitu Abu siapa teman-teman? Abu Hafs. Kandungan kedua hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh memanggil dan menyebut ayahnya dengan nama kunyahnya. Dan hal ini termasuk salah satu bentuk adab dan pemuliaan terhadap ayah, karena dia tidak memanggil nama ayah dengan nama asli, sebagaimana yang ada kalanya dilakukan oleh sebagian orang kepada ayahnya. Jadi kita boleh panggil orang tua kita dengan nama kunyahnya. Sampai sini paham ya? 25. Tentang kewajiban silaturahim. Hadis ke-47. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, dia berkata, Damdam bin Amr al-Hanafi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Haddathana Kulaybu ibnu Manfa'ata qala jaddi ya Rasulullah man abarku qal ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidhaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Kulayb bin Manfa'ah mengabarkan kepada kami bahwa dia berkata, kakeknya pernah bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu dan ayahmu. Boleh
garis bawahi atau distabiloi, ibumu dan ayahmu. Ini dalil ibu dan bapak setara. Ibu dan bapak setara. Kurang lebih 2 kali saya jelaskan di kajian ini, bahwa sebagian ulama, dan inilah pendapat yang masyhur di tengah kita, dikatakan bahwa ibu lebih utama daripada bapak. Lantaran Nabi pernah berkata, ibumu, 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 baru bapakmu. Tapi pendapat yang lebih tepat, ibumu, 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 penyebutan ibu 3 kali di sini tidak bermakna mendahulukan atau memuliakan ibu lebih utama. Yang benar, ada faktor kenapa Nabi sebutkan 3 kali ibu. Kenapa faktornya? Sudah lewat pembahasannya. Dan di sini disebutkan ibumu, bapakmu. Nabi tidak sebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Menunjukkan bahwa ibu dan bapak setara. Jadi ada kalanya Nabi menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Bahkan ada riwayat ibumu, 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 ibumu 4 kali. Itu tidaklah bermakna ibu lebih mulia daripada bapak. Kita tidak bisa lahir dan tidak besar-besar kecuali dengan adanya bapak. Maka ibu dan bapak setara. Ini pendapat yang lebih tepat. Kembali lagi ke sini. Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau mengatakan ibumu dan bapakmu. Kemudian saudara perempuan dan saudara laki-lakimu. Serta kerabatmu yang berikutnya. Boleh dicatat dekat situ. Kerabat ring 1. Kerabat ring 1. Seperti kakek nenek. Jelas bapak ibu. Saudara saudari. Paman tante. Karena paman tante itu seperti bapak ibu. Kemudian cucu. Kemudian keponakan. Karena anak dari saudara itu seperti anak kita. Contoh ring 2, misalnya sepupu. Sepupu itu ring 2. Dan kita bisa lihat di sini, ring 1 ini rata-rata mahram. Sedangkan ring 2 kerabat tapi bukan mahram. Maka usahakan kita banyak berbuat baik kepada ring 1 terutama. Kemudian kata Nabi SAW, itu adalah hak yang wajib. Dan ada silaturahim yang tersambung. Nah, di catatan kaki disebutkan hadis ini adalah dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi kandungannya secara umum benar. Meskipun hadisnya dhaif, secara umum kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Penjelasan kata huruf ataf waw yang artinya dan di dalam hadis di atas bermakna summa atau kemudian. Itu bapakmu dan ibumu kemudian, saudaramu dan saudarimu kemudian, kerabatmu yang berikutnya. Maulaka adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Rahimun mausulatun maksudnya hubungan kekerabatan yang wajib disambung dan haram untuk diputus. Kandungan hadis. Dalam hadis ini terkandung bentuk pemuliaan terhadap kerabat yang derajatnya berbeda-beda. Ada ring 1, ada ring 2, ada silaturahim yang haram hukumnya untuk kita putus. Ya. Yang kedua, memprioritaskan dan menempatkan hak-hak kaum kerabat pada tempatnya merupakan bentuk keadilan. Kita prioritaskan hak-hak kaum kerabat dengan cara mana yang di dalam syariat harus didahulukan maka kita dahulukan. Masa iya kita misalnya sepupu kita kesusahan, saudara kandung juga kesusahan. Masa iya seseorang mendahulukan sepupunya? Kalau memang kebaikan bisa dikumpulkan semua dan dilakukan semua, alhamdulillah. Ya. Apa
Apa kaidahnya? Ada yang ingat? Kebaikan kalau bisa dikerjakan semua maka kerjakan semua. Tetapi kalau memang tidak bisa dikerjakan semua, ya, berarti terpaksa ditarjih. Al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan semua kebaikan itu lebih baik. Atau juga ada kaidah yang lain, ma la yudruku kulluhu la yutruku jullu. Kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Kaidah-kaidah ini kalau kita terapkan, selama masih bisa, oke, saudara kandung, sepupu, paman, tante, bibi, semuanya bisa diberikan kebaikan, alhamdulillah. Bagi orang yang punya kelebihan harta. Tapi kalau dia tidak punya kelebihan dan terpaksa memilih, maka mana yang dipilih? Sepupu atau saudara kandung? Saudara kandung. Bisa jadi sebagian orang itu lebih suka dengan sepupu karena sepupu tidak pernah memarahinya atau tidak pernah menyakiti hatinya. Tapi kalau saudara kandung dia mungkin banyak jengkel, jadi lama-lama dendam. Saudara kandungnya kesusahan, dia tidak peduli. Bahkan bisa jadi dibuat kayak cemburu gitu. Dia berikan kepada sepupunya, posting di grup keluarga untuk memberikan rasa cemburu kepada saudara kandung. Makanya, siapa suruh tidak baik-baik sama saya. Ketiga, pesan kepada setiap orang agar berbuat baik kepada kaum kerabat. Sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-aqrabu fal-aqrab. Dari kerabat yang terdekat, kemudian kerabat yang terdekat. Jadi ada yang prioritas, ring 1 dulu, baru ring 2. Kalau bisa semuanya ring 1 dan 2, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, dahulukan ring 1. Nanti ada lagi ring 3. Ya. Kalau bisa semuanya ring 1, 2, 3, 4, kerjakan semua. Tapi kalau tidak bisa, maka 1, 2 didahulukan daripada 3. Wallahu a'lam bishawab. 48. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Talhah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat hadhil ayatu wa anzir ashiratakal aqrabin, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'bi ibni Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Hashimin anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimatu binti Muhammadin anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, turun ayat ini, maka Nabi SAW kemudian bangkit dan menyeru, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari Allah sedikit pun. Hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan aku betul-betul sambung. Teman-teman perhatikan dulu di papan tulis. Tadi saya tuliskan. Ini adalah nasabnya Nabi sampai kakek ke 7 dan 8. Muhammad ini Nabi bin Abdullah, berarti ini siapa? Ayah. Bin Abdul Muttalib, berarti ini kakek keberapanya Nabi? 1. Bin Hashim, berarti Hashim kakek keberapa? 2. Bin Abdi Manaf, ini kakek ketiga. Bin Qusay, Qusay adalah kakek keempat.
bin Kilab. Kilab adalah kakek kelima. Bin Murrah. Ini kakek keenam. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Ini kakek ketujuh. Sedangkan Lu'ay kakek 8. Dan di situ Nabi SAW sebutkan pertama kakek 7 dulu. Baru kakek 3. Baru kakek 2. Baru beliau sebutkan tentang anaknya sendiri. Siapa anaknya tadi? Fatimah. Kalau kakeknya yang ketujuh, maka kakek ketujuh ini mencakup semuanya. Sedangkan kakek 3 mencakup yang segini aja. Enggak nyampe sini ya? Sampai sini. Sedangkan kakek 2 hanya mencakup yang ini. Maka Nabi menyeru yang besar dulu, baru yang kecil, baru yang kecil, baru yang di dalamnya. Itu anaknya sendiri. Coba dilihat lagi di hadisnya. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Kakek keberapa ini? 7. Coba antum tulis di situ. Kakek 7. Wahai Bani Abdi Manaf. Kakek keberapa teman-teman? 3. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim. Kakek yang keberapa? 2. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib. Kakek 1. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi mengingatkan kepada anak-anaknya sendiri. Ya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari Allah sedikit. Penjelasan kata angqidhu artinya keluarkan dan selamatkan diri kalian. Sa'abulluha bibilahiha. Bilal merupakan jamak dari kata balal atau basah. Maksud Nabi SAW, kalian ini semua, kerabatnya beliau, memiliki hubungan kekerabatan yang aku sambung dalam kehidupan dunia. Namun aku tidak mampu membebaskan kalian dari siksa Allah. Kata Bilal atau basah digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan kekerabatan seperti halnya dengan kata ayyabzu, kekeringan, untuk menunjukkan pemutusan hubungan kekerabatan. Kandungan hadis kita baca di sini. Salah satu bentuk menyambung tali silaturahim adalah memperingatkan kepada anak saudara agar menyelamatkan diri dari api neraka, serta mendorong mereka agar beramal soleh sehingga mampu menyelamatkan diri mereka dari murka dan siksa Allah Ta'ala. Hubungan kekerabatan dan nasab tidak akan bermanfaat pada hari pembalasan kelak. Karena pahala hanya akan diperoleh jika seseorang beriman dan beramal soleh. Dan hubungan kekerabatan dan nasab tidak akan bermanfaat lagi. Yaitu pada saat hari di mana mata terbelalak. Perhatikan teman-teman, nggak usah dibaca. Salah satu bentuk silaturahim, kita dakwahi keluarga kita. Kita ketemu dengan keluarga-keluarga kita. Apalagi kalau kita ini ya sudahlah mengaji, sudah dapat hidayah sunnah, maka usahakan agar hidayah tersebut sampai kepada saudara-saudara kita. Kalau ada yang bertanya, Ustadz saya itu tidak pintar ceramah, kita katakan mendakwahi kan tidak mesti dengan berceramah. Berapa banyak orang justru terdakwahi tidak dengan bentuk ceramah, diceramahi malah menjauh. Ada kisah seorang akhwat di Solo katanya. Akhwat ini punya bapak yang suka klinik. Kalau orang tua sudah suka klinik, biasanya itu lekat dengan budaya. Biasanya sangat sulit untuk mendakwahi. Beda dengan bapak yang meskipun misalnya ikut ormas, ikut kepartaian dan lain-lain yang punya pemikiran. Tapi untuk mendakwahinya kepada sunnah itu cenderung seharusnya lebih mudah lantaran
Dia mengerti agama. Lah ini bapaknya itu klinik gitu. Suka dengan bau-bau perdukunan, jimat dan lain-lain yang itu merupakan perbuatan syirik. Anaknya tidak mendakwahi orang tuanya dengan cara diceramahi enggak. Yang dilakukan oleh anaknya ini, anaknya suka langganan majalah As-Sunnah. Dulu kita langganan namanya majalah As-Sunnah dari pesantren Bukhari. Nah anaknya ini langganan, kemudian majalah-majalah itu disusun di tempat dimana kalau bapaknya pagi-pagi suka ngopi. Dia tahu bapaknya punya kebiasaan kalau pagi-pagi ya, suka duduk di teras rumah, ada tempat favoritnya dia selalu duduk di situ untuk ngopi. Dia taruh majalah-majalah itu. Lama-lama bapaknya lihat, mungkin kan kalau di majalah itu depannya ada judul yang besar sedikit, ada yang judul yang kecil gitu kan. Mungkin tengok-tengok, apa ini? Tidak menarik, bulan ini dilewatkan. Bulan depan ada yang baru lagi nih, apa ini? Tidak menarik, lewatkan. Bulan depannya, jimat, dukun. Apa ini ya? Mulai ngambil. Ya. Kemudian mulai dibuka-buka. Mungkin bulan itu tidak berhasil, lewat lagi. Nanti bulan depannya lagi. Lama-lama akhirnya dia lihat, mana yang waktu itu tentang dukun ya? Cari tumpukannya. Sampai akhirnya betul-betul dia baca. Sampai suatu hari bapaknya bilang, mulai hari ini bapak tobat dari klinik. Ini cara anaknya tidak perlu pakai urat leher. Bersih tegang dengan orang tua sendiri, nggak perlu sampai marah-marah, nggak perlu berceramah. Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita? Ini pertanyaan buat diri kita masing-masing. Saya tidak tahu kakak saya ada nggak di sini. Terpaksa saya ceritain. Kakak saya juga dulu ada dia. Ada kak? Mana? Oh berlindung dia di balik tiang ya. Ini objek dakwah paling berat di rumah kami dulu. Ada orangnya. Cuman saya tidak bisa lihat yang mana. Di mana dia? Oh itu paling belakang ya. Nah. Objek dakwah paling berat di rumah kami adalah kakak. Pengaruhnya banyak soalnya. Kayak penyakit kalau kompleksitas itu apa namanya? Yang jantung kena di sini kena itu komplikasi. Agak komplikasi. Soal ribanya, soal belum nikahnya, soal bolanya, soal begadangnya, soal sholat subuh yang nunggu iqomat baru bangunnya, pokoknya kompleksitas gitu. Apa tadi komplikasi? Nggak ngajinya, alhamdulillah sholat 5 waktu, oke alhamdulillah. Tapi suka terlambatnya. Kalau marah suka, pokoknya marah lah gitu ya. Sampai saya bilang sama mama saya, kita harus dakwahi dia dengan cara, bagaimana caranya supaya dia senang dengan rumah. Dia merasa bahwa kalau pulang ke rumah itu kayak disambut, rumah ini kayak tempat balik gitu. Jangan kayak rumah ini justru tempat yang harus dijauhi. Kapan kita mau dakwahi dia? Ya. Saya bilang sama mama kalau kakak pulang, jam berapapun dia pulang, jam 11 kah, jam 12 kah, jangan bilang dari mana aja sih kamu nak. Dengerin gitu, dengan intonasi gitu, kalau di otak ini kan ada 3 bagian, itu yang aktif langsung itu batang. Ya, yang belajar parenting tentang 3 bagian otak, langsung bikin alarm dan bikin benteng itu. Batang otaknya langsung nyala. Dengan kata-kata, dari mana aja sih kamu nak. Itu kayak, apa sih? Saya pulang capek, dimarahin. Ya. Bagaimana mak kalau diganti kalimatnya? Sudah makankah kamu nak? Kan enak gitu. Daripada ditanya dari mana sih kamu nak? Tanya, sudah makan nak? Biar nggak batang otak itu nggak aktif. Jadi nasihat itu kalau masuk itu bisa masuk gitu loh. Saya perhatikan mama saya mulai ngubah kalimat-kalimatnya. Ya. Dengan
Kalimat yang demikian, yang tadinya pulang jam 11, mulai mundur ke jam 10. Mulai mundur ke setengah 10. Mulai mundur ke jam 9. Sudah di rumah. Karena kalau pulangnya tengah malam, otomatis langsung nyala bola. Kalau sudah begadang, otomatis terlambat sholat subuh. Coba kalau misalnya bangunnya, kalau pulangnya lebih awal, jam 9 sudah pulang, mungkin tidurnya jam 11, jadi sholat subuh di jam 5 masih terkejar. Dan seterusnya. Saya juga berusaha, saya bilang kalau dia bangun habis sholat subuh gitu ya, pulang dari masjid, sholat subuh, Kak mau ini kah, roti telur. Mungkin di awal-awal, apa sih kamu? Dia kurang suka juga sama saya dulu dia. Dia tidak suka sama saya karena begitu saya pulang tiba-tiba ruangan itu penuh dengan buku. Biasanya nggak ada buku, yang ada TV. Ini TV-nya tiba-tiba langsung masuk ke loteng gitu. Jadi bikin capek aja kalau mau nonton harus ke loteng. Yang ada disuruh isinya buku. Ya. Jadi rasa tidak sukanya itu dia tunjukkan dengan ya bikin aja, kan? Bikinkah roti telur? Ya. Lama-lama saya harus nyempatkan untuk duduk satu meja. Ini roti telurnya, bangun dulu. Bangun ke meja, nih makan. Saya kadang nemenin. Meskipun aneh juga, agak canggung laki-laki sama laki-laki terus nemenin makan. Ya. Tapi ya harus dipaksakan. Ini cara untuk kita mendakwai keluarga kita gitu. Jangan sampai jadi ustadz itu pintar ceramah di luar rumah, itu nggak diperhatikan. Ini sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita. Jangan kebanyakan ceramah untuk orang lain sementara kamu lari-lari dari keluargamu sendiri. Kamu banyak ngajar anak orang. Anakmu sendiri kamu ngajari. Banyak kamu ngajar di luar rumah sana. Anakmu cuma dapat sekedar capekmu saja. Maka kita jadi ustadz jangan sampai cuma di luar rumah pintar ceramah. Orang lain dapat hidayah. Keluarga sendiri enggak. Maka kita berusaha. Mak, ajakan dia mak kajian. Mama bilang, coba kamu kajian. Nah, jangan kayak gitu ngomongnya. Ngomong kayak gitu, coba kamu kajian, coba kamu kayak adikmu. Coba itu nggak enak. Ganti bahasanya. Ayolah, sempatkan yuk kita kajian yuk. Yuk. Tapi kalau nggak salah dia akhirnya baru tergerak mau kajian gara-gara ada temannya dia yang bilang, ih aku lihat adikmu ceramah, nggak kayak kamu. Gitu. Kalau nggak salah ceritanya gitulah. Kamu kok beda sama adikmu katanya. Baru mulai, di mana sih dia ceramah? Baru pertama kali ikut di Namiroh tahun 2015. Baru ikut. Alhamdulillah akhirnya hidayah pun sampai. Sudah tidak merokok. Sudah tidak terlambat sholat subuh insya Allah. Sudah kompleksitas itu hilang, kanker-kankernya itu mati gitu. Paling kalau ada ya flu-flu sedikit lah gitu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebelum ke poin kedua, kebetulan juga hadir orangnya, ada ikhwan. Dia itu punya kakak yang dia sangat ingin kakaknya itu mengenal sunnah. Gitu. Maka akhirnya dia bilang sama saya, Ustadz, gimana ya caranya kakak biar ketemu sama Ustadz dan ngobrol agak intens gitu. Saya pengen kakak saya juga kenal gitu dengan sunnah, dengan ustadz-ustadz gitu. Dengan kajian. Karena kayaknya dia belum gitu. Singkat kata, dia bilang, oke gini aja Ustadz. Saya umrohkan dia. Dengan syarat harus sekamar sama Ustadz. Kalau enggak sekamar, saya enggak mau. Ya, singkat kata, akhirnya kita sekamar. Dan 9 hari waktu yang cukup untuk kemudian kita banyak ngobrol. Dan akhirnya tukar pikiran soal pemahaman. Ya. Nah, dan akhirnya kakaknya pun rutin kajian. Hari ini orangnya ada. Hari ini dia lagi lihat saya di sini. Ya. Lanjut, yang kedua, hadis ini membantah keyakinan sesat yang berada di kalangan orang-orang bodoh dan ahli bid'ah. Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat dan wasilah terbaik di sisi Allah, sehingga melalui perantaran syafaat beliau bisa masuk surga meskipun tidak beramal soleh dan tidak beribadah. Maksudnya, yang penting jadi anggota keluarga Nabi. Alias yang penting punya nasab. Sebagian orang mengira yang penting kalau kita punya nasab maka kita pasti selamat. Dan ini salah satu cara untuk jualan yang sangat laku. Yaitu menjual agama dengan embel-embel nasab. Cukup bermodalkan rasa tidak malu, kurangi sedikit rasa malu biar nggak usah terlalu malu gitu, untuk berbicara yang bohong, insya Allah laku. Kalau masih malu-malu untuk berbohong nanti kurang laku. Harus berani untuk tebal muka cerita khurafat, insya Allah laku. Ya, sampai-sampai ada yang mengaku bisa memadamkan api neraka jahanam. Ada yang bisa mengatakan nanti kalau saya mati datang saja ke kubur nanti saya sampaikan sama Nabi. Ya. Mereka mengira yang penting punya nasab pasti selamat. Ada yang punya prinsip emas meskipun di comberan yang penting emas. Kita bilang emas meskipun di comberan memang dia emas tapi kelihatan kayak Orang juga jijik ngambilnya. Ya, kalaupun di situ ada emasnya orang juga nggak bisa lihat itu emas. Wong tertutupi dengan comberan kok. Ya. Pun orang kalau ngambil itu bau. Kalau ada yang mau ngambil ya bau. Nanti dicuci baru bersih. Artinya balik lagi, ternyata meskipun dia ada di comberan, emas baru berharga jadi emas kalau dikeluarkan. Kalau dia masih di comberan, dia tetap saja jijik ngelihatnya dan bau. Maka tidak benar pendapat orang-orang yang mengatakan yang penting punya nasab kepada Nabi pasti selamat. Buktinya, apa tadi? Buktinya adalah Nabi SAW berkata kepada Fatimah, Ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah anak perempuannya Muhammad, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inilah amliku laki minallahi syai'a. Saya tidak punya apapun untuk bisa melindungi kamu dari Allah Ta'ala. Meskipun kamu anaknya Nabi, kalau kamu tidak beramal, kamu bisa diancam oleh Allah dengan neraka. Ya. Nabi SAW juga pernah mengatakan, Lau saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, saya potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun punya nasab kepada Nabi, anak kandung sekalipun, apalagi cuma ngaku-ngaku, kalau dia tidak beramal, kalau dia bermaksiat kepada Allah, dia pun akan mendapatkan ancaman neraka. Yang ketiga, kewajiban seorang da'i yang pertama
adalah memperingatkan keluarga dan kerabat terdekatnya dari bahaya api neraka. Maka ini perintah untuk kita, usahakan terutama yang menjadi seorang dai, terutama yang memiliki ilmu, apalagi kalau dia pintar dalam menyampaikan ilmu yang dia miliki, maka hendaknya dia punya jadwal buat keluarganya. Jangan cuma ya, pintarnya di dalam masjid, keluarganya dia tidak pandai untuk mendakwahinya. Karena masih ada waktu dan poinnya habis, saya tambahkan cerita. Saya jamaah tahu kita keluarga Bugis ya. Dan keluarga kami ini ada satu sepupu yang masih bertahan dengan bolangnya. Tahu bolang ya? Yang lain semua sudah pakai jilbab. Ada satu sepupu yang belum. Sampai akhirnya saya bilang, Kak, saya nanti mau ke Sulawesi, kebetulan pengen ajak bapak pulang kampung, dan di sana ada yang minta saya ngisi-ngisi ceramah. Maukah kakak temani? Meskipun dia pakai bolang. Ya mau aku, nanti saya belikan tiket. Anda usah, aku tidak saya belikan, nanti belikan tiket. Belilah kita tiket naik kapal. Karena kita banyak perempuan, termasuk istri sama mama, ya kita cari kamar, karena kalau tanpa kamar kesulitan untuk menjaga aurat. Nah, kita sewa kamar, mama saya, kakaknya bapak saya, istri saya, sama sepupu itu. Kita punya waktu yang banyak ya, 1 kali 16 jam di dalam kapal. Ngobrol. Sampai akhirnya saya bilang, saya harus dakwahi sepupu ini. Kapan lagi? Dia sudah menua. Usianya pun sudah hampir 70 sepupu saya. Maka saya tanya, Kak, saya mau tanya, kenapa kakak belum pakai jilbab? Meskipun saya khawatir juga, takut dia tersinggung. Akhirnya dia bilang, sebenarnya dek, aku itu mau pakai jilbab, tapi jilbabku cuma 1. Ini aku pakai ini pinjam dulu sama Kak Fulana. Untuk pergi ini, untuk nemani ini, pakai jilbab ini aja pinjam. Aku itu tidak punya jilbab soalnya. Ada punya cuma 1, nanti kalau ini kucuci, baru besoknya aku pakai yang ini, baru ini dicuci, baru pakai jilbab lagi, nanti orang bilang, kok gonta ganti? Ada kalanya jilbab, ada kalanya bolang, habis itu jilbab lagi, baru bolang lagi. Kan aneh. Saya mau bilang gini teman-teman, ternyata ada sebagian dari keluarga kita mungkin pengen didakwahi, dia pengen berubah, tapi masalahnya kita belum tahu kalau ternyata dia punya kendala. Seperti ini kan sebenarnya bukan dia tidak mau pakai jilbab, ternyata dia punya kendala, hanya punya jilbab 1. Maka saya bilang, Kak, kalau nanti kita bawakan jilbab, kakak mau pakai? Mau aku dek. Ya, nanti insya Allah kalau kita pulang kita bawakan jilbab banyak-banyak. Insya Allah dek, nanti aku ganti. Ya, pulang dari Sulawesi, ya, kemudian kita bikin video untuk grup keluarga. Dia bilang, mulai hari ini panggil aku dengan nama asliku. Namaku adalah Fulana. Ini nama dari mamaku. Mulai hari ini aku pakai jilbab. Aku mulai hari ini dapat hidayah. Perjalanan aku selama bersama adik Ustadz ini, sekarang aku dapat hidayah. Sekarang aku sudah pakai jilbab. Kita posting di grup keluarga. Dan sejak saat itu kita sudah tidak ada lagi sepupu yang tanpa jilbab. Maka berusaha teman-teman untuk bisa mendakwahi keluarganya. Terakhir, yang keempat, boleh dicatat dekat situ. Jangan asyik dakwahi orang lain dan anak orang. Jangan asyik dakwahi orang dan anaknya orang. Sementara kita lupa dengan keluarga sendiri dan anak sendiri. Misalnya teman-teman rajin ngumpul sama teman-temannya. Mau dakwahi teman-temannya. Tapi kalau dia dakwahi teman-temannya bisa sampai jam 12 malam, anaknya butuh dibantu bikin PR, tidak ditemani. Berarti ini seolah-olah sibuk dengan dakwahi orang, lupa dengan anak sendiri. Kelima, nasab tanpa amal tidak ada manfaatnya. Nasab tanpa amal tidak ada manfaatnya. Apalagi nasab sekedar ngaku-ngaku.
Hadisnya ada di sini. Hadisnya ada di papan tulis. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Barang siapa yang dia lambat dengan amalnya, tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Maksudnya apabila seseorang itu memang tidak beramal, maka dia punya nasab yang baik sekalipun hatta dia merasa dirinya keluarga Nabi, maka tidak akan bisa bermanfaat untuk dirinya. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.